Malam teman-teman semua, terima kasih telah bergabung di acara ini. Malam ini saya Uli, XSMC. Hari ini kita kedatangan tamu, akan berbincang tentang musik tradisional. Topik malam ini tentang musik tradisional, sebenarnya kita mengambil topik musisi penjaga tradisi. Jadi karena ini musiknya tradisional banget, kita pengen tanya-tanya dulu ya sebelum kita mulai. Pimpinan dari Harmony Music, Andrea. Hai, long time no see. Oke, jadi budaya Tionghoa udah kenal sama Harmony Music ini udah cukup lama ya. Kita pernah mengadakan acara di beberapa tempat juga. Dulu pertama kalau nggak salah kita pernah mengadakan di VOC Galangan. Terus juga pernah waktu itu gathering bersama di Inti. Dan hari ini Andri kayaknya udah bawa full tim untuk kita semua. Andri full tim ya? Sebelum kita mulai, aku wawancara sedikit ya. Oke. Ya, jelas ya? Oke, sip. Oke. Andri, pengen tahu nih, ini Harmony Music dulu mulainya dari tahun berapa ya? Ya, kira-kira sih kita dari 2001-2002 lah ya, kira-kira 2001-an ya, oke. Kayaknya kita ketemu pertama kali 2006-an ya waktu itu, agak lupa aku. Nah itu, sebenarnya pengen tanya kalau untuk satu grup musik kayak gini, setiap tampil itu harus full atau bisa pecah-pecah, beda formasi gitu? Sebenarnya sih kita kalau untuk timnya biasanya sih mulai dari satu orang solois bisa. Kemudian kalau misalnya mau di-combine lagi, tinggal pernah di-combine sama alat musik tradisional kebudayaan yang lain nggak? Misalnya, aku kan taunya Andri dari Bandung ya. Kita pernah kolaborasi sama kalau di Bandung sih memang sama musik Sunda ya. Terus pernah kita di tempat lain juga kolaborasi sama musik dari Sumatera Utara pernah. Terus kalau yang lainnya secara grup tradisional lain kayaknya belum. Ada beberapa aja kayaknya yang Sunda, Batak. Jadi sebenarnya bisa digabung sama musik modern juga bisa digabung ya? Sebenarnya bisa, karena kan untuk musik itu kalau misalnya yang kita kan ngambilnya ke arah lebih ke arah modernnya. Jadi kaidah-kaidahnya sama diatonisnya kita udah pakai. Oh gitu, oke. Masih pengen tanya sedikit lagi nih. Ini kan kayaknya full tim ya ini ya. Nah, kita kan nggak kenal nih alat-alat musiknya. Andri sambil perkenalan nama-nama grupnya sama alat musik yang dipegangnya ya. Oke. Sebelumnya biasanya sih kita memang alamiah tuh hari Jumat gitu. Karena kita dikasih tugas itu hari Rabu, jadi banyak yang punya kesibukan, jadi mohon maaf, jadi beberapa orang yang nggak bisa hadir. Oh, kalau jadi, full timnya ada berapa orang, Andri? Kalau misalnya kita biasa sih satu tim kira-kira kurang 10 orang.
10 ya? Oh, oke. Ya, Itu 10 orang. masing-masing beda semua alatnya? Ya, ada beda-beda. Oh, oke. Kalau gitu yang sekarang hadir deh, silakan Andri perkenalkan timnya. Oke. Jadi saya Pak ini ada alat. Ini ada 2, ada Kujan, ada Raisa yang main. Boleh buka masker kayak gitu. Biar terlihat. Terus ada Nindi. Terus di sebelah kanan saya ada Rocky main taruhan. Kemudian ada Widi main Roku. Kemudian saya sendiri main Yaksi. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5. Oke. Yang Andri pegang itu alatnya namanya apa? Ini Yaksi. Kalau ejaan Okiannya biasa orang sebutnya Yangkim. Yangkim, oke. Nah, kalau ini mainnya gimana? Dipukul gitu? Oh, kita ini kelihatan ya. Mainnya kita pilih. Oh, oke. Seperti itu bunyinya. Menarik. Kalau ini yang dipegang sama Cici di pinggir apa, Kim? Ini Kucen. Oh, Kucen. Oke. Ya. Boleh di Aduh, ini kalau di film silat biasanya sering ya. Gimana? Kalau di film silat biasanya kita mendengar. Ya, saya film silat gitu. Paling sebenarnya. Sama kalau di film Dewa Dewi gitu. Nah, film silat itu sebenarnya promosi yang paling ini buat alat musik tradisional ya. Salah satunya ada juga suling yang kebetulan hari ini juga nggak bisa hadir. Gitu. Jadi masih banyak alat yang ini karena kalau untuk di kita sih kita bagi 4 bagian ya. Jadi alat gesek, alat tiup, alat petik, sama alat pukul gitu. Oh, alat pukul. Kalau yang Kim sama Kucen ini beda segmennya. Kalau yang ini dipukul, kalau yang alat, kemudian dari segi susunannya juga ini lebih dinamis daripada itu. Oh, gitu. Daripada Kucen. Karena Kucen sebenarnya 1 oktav itu dibagi 5. Tapi kaidahnya lebih mengacu ke modern. Jadi untuk interval ini sudah disesuaikan sama pentatonis yang modern. Oh, gitu. Kalau misalnya Koko yang ini pegang alat apa ini, saya nggak tahu namanya. Yang di sebelah namanya. Apa? Ya, boleh diperkenalkan. Ini namanya Rocky. Silakan Rocky. Oh, nama saya Rocky. Saya pegang alat yang namanya taruhan. Oh, keren. Kayak ngebas gitu ya suaranya? Betul. Oh, oke. Letaknya itu tak besar. Oh. Kalau ini apakah kayak main gitar ada kunci-kuncinya gitu? Sebenarnya kaidah chord-nya secara chord kalau modern itu tidak ada penjelasannya secara terperinci gitu, misalnya chord superior gitu ya dalam ini dalam kaidah modern. Tapi karena kita menyesuaikan seperti itu, kita berusaha untuk mengambil nada-nadanya supaya jadi harmoni dengan itu. Jadi artinya lebih easy listening. Oh, oke. Terus kalau yang dipegang sama Koko yang sebelah kanannya Andri nih apa nih? Ya, silakan diperkenalkan namanya. Namanya Luigi. Ya, lebih seperti itu. Jadi dia digesek gitu ya. Biasanya ini kan kalau misalnya lagu gembira gitu kan mungkin
kucennya itu lebih dominan biasanya. Kalau yang pakai alat gesek itu biasanya lagu-lagu yang seperti apa? Gimana Ji? Sebenarnya apakah stereotipnya bahwa arhu itu musik sedih atau ini bisa dijelasin nggak? Ya kalau itu memang karakteristik dari suaranya itu beda ya sama hujan. Jadi ini memang lebih banyak penerapannya ke musik-musik healing juga. Ya dia lebih banyak mengandalkan nada-nada yang panjang. Oh, lebih ke healing ya. Coba diperdengarkan lagi. Keren, keren. Terdengarnya agak-agak mellow sebenarnya. Jadi kalau di arhu itu biasa orang sebut itu sebenarnya banyak mengenalnya sebagai Chinese violin. Chinese violin. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang yang Cici yang di belakang nih, belum diperkenalkan nih. Nah, ini namanya nindi, alatnya sama kuca. Boleh digenjreng sedikit. Oh, itu yang kucen. Tadi yang depan namanya apa? Sama kuca. Kucen juga? Ya, jadi karakteristiknya memang kalau alat musik akustik, masing-masing si alat itu punya kayak orang ngomongnya inilah punya warna suara sendiri. Meskipun ininya kalau kita nyanyi juga lagu yang sama tapi dinyanyiin sama orang yang beda kan warna suaranya lain. Oh iya, biasanya vibranya lain tuh. Kalau bahasa Ya, Sunda cengkoknya beda. Ya. Oke, terus gimana ini Andri mau menjelaskan soal musik akustik atau mau perform dulu? Kita mainkan satu lagu dulu aja ya. Oke, lagu dulu. Oke, teman-teman, sambil kita menyaksikan persembahan dari Harmony Music, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh diketik aja langsung di kolom chat. Nanti setelah satu lagu, kita akan mulai dengan tanya jawab lagi ya, Andri ya? Oke. Oke, silakan. Ini Harmony Music. Ya, pasti.
Ya, kurang lebih itu satu lagu itu sambung lagi. Kita mungkin bisa lanjut diskusi mengenai musik atau ada yang mungkin ada tanya. Oke, sorry. Tadi barusan di-mute sama panitia, nggak bisa unmute sendiri. Oh, nggak apa-apa. Oke, Andri, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang udah ada di chatroom juga, boleh dong dibagi tadi lagunya, lagu apa tuh? Ini tuh sebenarnya udah termasuk lagunya lagu populer. Jadi, tapi karena lagunya udah lama sih ya, jadi 40-50 tahun atau mungkin lebih gitu. Jadi udah termasuk lagu oldies sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa di sini juga lagu ini mungkin belum lahir gitu. Jadi itu tantangannya juga ya buat kita bahwa lagu yang kita bawakan itu memang banyak yang lagu lama, tapi tidak menurut kita lagu baru kita bisa bawakan. Cuman mungkin karena kita lebih familiar mungkin dengan lagu gitu. Jadi kita bawakan. Iya, soalnya tadi lagunya, aku nggak tahu tadi lagunya judulnya apa. Itu judulnya itu sebenarnya Waktu Senang Baby. Oh, itu satu lagu ya, bukan kompilasi ya? Bukan, satu lagu. Oh, itu satu lagu. Oke. Sebenarnya kalau ceritanya sih menarik ya, lagu ini tuh menceritakan kita itu punya masa lalu yang mungkin waktu kecilnya seperti apa, dan kita lihat sudah seperti sekarang ini masa lalu itu punya bisa kita kenang sebagai suatu hal yang baik gitulah kurang lebih. Oh, oke. Soalnya lagu itu cukup kuno, tapi biasanya sering banget kita dengar kalau ada yang wedding. Itu pasti putar bolak-balik gitu loh. Nah, itu baik instrumental ataupun ada yang nyanyi. Nah, ini pengen tahu nih, biasanya musik harmoni musik ini dipanggil atau kita nyebutnya ditanggap lah ya. Biasanya acara apa nih? Justru gini, kalau misalnya kita berpikir sebagai satu organisasi yang memang kita perlu istilahnya berjalan ya, organisasi berjalan itu kita perlu istilahnya konsistensi dalam, kalau misalnya memang kita musik dalam musik, tapi di samping itu segala sesuatunya kan kita perlu yang namanya, kalau misalnya kurang lebihnya seperti infrastruktur lah, apakah itu dari segi finansial, apakah dari segi tempat kita berkumpul, kemudian sarana-sarana yang lain. Jadi kita sebagai satu grup lanjutkan sebenarnya itu salah satu itu dari segi finansial kita harus mencari gimana supaya grup ini, karena yang terlibat itu kan mereka sudah meluangkan waktu ya, jadi saya kira mereka harus mendapat juga sedikit penggantian dari situ. Jadi kalau misalnya yang manggil, bisa aja kita dari yang punya pesta misalnya
kalau misalnya untuk yang umum ya dari pesta, apakah itu sebagai pesta perkawinan, ulang tahun dan lain-lain. Terus kalau misalnya acara-acara budaya pun yang seperti tadi, di mana kita kolaborasi dengan dengan musik dari etnis lain, itu kita kerjakan juga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin penasaran dengan bagaimana kolaborasi antara etnis Tionghoa dengan etnis Sunda, bisa juga di YouTube gitu. Oke. Berarti biasanya untuk acara-acara perayaan gitu ya, ulang tahun bisa, wedding apalagi gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau acara gathering juga bisa ya? Bisa. Oh, ya kan BT udah beberapa kali gathering bareng itu. Ya, biasanya sama budaya Tionghoa kita ini. Cuman sekarang lagi PPKM jadi Zoom. Sekarang mah pakai Zoom ya. Pakai Zoom, iya. Sambil mau tanya nih, kalau misalnya ada acara, ini kan grup di Bandung. Nah, kalau misalnya, udah ada acara nih di Jakarta nih, ke Jakarta gitu, bisa ya? Bisa. Dalam artian kita sih kalau dipanggil kemana saja, karena kita kan istilahnya mah pagamen. Seniman. Bisa, kita sebenarnya dengan kita keliling-keliling itu kita bisa nyampe ke tempat lain ya dengan istilahnya mah kita menyalurkan hobi tapi juga dapat menggantian dan lain-lain. Sangat menarik. Oke. Sebetulnya ada yang mau ditanya, tapi nanti soalnya itu kayaknya ada personel baru. Boleh dong diperkenalkan? Gimana? Itu tadi yang baru datang belum diperkenalkan. Ini belum diperkenalkan, memang ada kesibukan tadi, jadi nyusul. Ini Martin, mainnya ini Takwan, ini Cengruan. Sorry, yang gede apa tadi namanya? Takwan. Okay. Nah, kalau yang ini Cengruan. Nah, ini tuh termasuk yang golongannya itu muda. Jadi kita itu kurang lebih kan udah lebih dari 20 tahun ya. Jadi mungkin kalau misalnya bisa sharing juga dari yang muda gitu, gimana ketertarikan dia ke Chinese music atau dari ini kan seangkatan nih, kecuali ya jadi terdiri dari berbagai tingkatan gitu. Jadi mungkin bisa di-sharingkan juga bagaimana dia bisa tertarik ke Chinese music. Nah, itu menarik tuh, cerita yang menarik. Soalnya kan istilah kata beda generasi ya. Kalau Andri sama aku satu generasi nih. Lagi Andri dulu deh, yang paling sepuhnya. Yang paling sepuh dulu mula-mula tertariknya sama musik tradisional Chinese ini, sampai terus akhirnya bergabung sampai jadi satu grup musik yang profesional ini, gimana tuh ceritanya? Kayaknya itu ada bawah sadar juga mungkin ya. Jadi dulu waktu di rumah kakek saya, kalau saya tidur disetarinnya lagu-lagu zaman dulu yang kayak singing opera gitu lah. Oh iya. Nah, jadi musik-musiknya kan secara bawah sadar mungkin terekam gitu. Jadi sebenarnya sampai karena dulu ada pembatasan bermusik, berbudaya untuk orang Tionghoa kan kita nggak bisa. Alat perlu aja juga saya belum pernah lihat gitu. Belum pernah lihat sampai ke kira-kira umur 20 tahunan belum pernah lihat. Yang namanya kucen hanya ada di film silat. Sulingnya juga ada di film silat. Kalau erbu di film silat kadang-kadang ada lah gitu ya. Yang sih udah nggak pernah. Nah, jadi seperti tadi saya bilang bahwa film silat itu
memberikan satu influence yang sangat luar biasa kepada Chinese music. Nah, kembali lagi kalau misalnya setelah 20 tahunan saya ada kesempatan untuk belajar. Kebetulan di Bandung itu ada guru saya namanya Kwa Wasud. Dia mengajarkan erhu dan yangqing. Nah, dari situ saya melihat ada semacam ketertarikan untuk membuat satu grup, karena saya melihat bahwa Chinese music itu banyak yang unisono. Banyaknya unisono, sedangkan background dulu waktu di SMA saya marching band. Jadi dari di marching band itu pembagian suara-suaranya itu cukup banyak. Jadi saya kepikiran ada influence, kenapa enggak Chinese music kita bikin suatu harmonisasi dari Chinese music. Makanya saya bikin namanya grup musiknya namanya Harmoni. Nah, setelah itu kita membuat mulailah kita cari teman-teman yang kira-kira satu pemikiran, kita bergabung membuat satu grup Chinese music ini. Mungkin kalau dari saya ada beberapa yang di bawah saya, tapi kebetulan hari ini ada kesibukan nggak bisa hadir. Nah, mungkin dari saya turunnya ke Rocky ini. Nah, mungkin bisa cerita Rocky kenapa bisa Chinese music? Apa kenapa? Boleh. Siapa duluan nih? Siapa duluan? Cici duluan atau Rocky duluan? Ya. Boleh. Nah, Sebenarnya saya diajakin yang sudah duluan bergabung dengan Harmoni. Memang saya ada ketertarikan sama musik juga. Terus penasaran tentang Chinese musik, dari situ sampai sekarang. Oh. sampai anak 3. Dari masih bujangan. Dari umur berapa Anda? SMA ya? Hah? Dari kuliah. Oke. Juga. Alat musik yang pertama dipegang apa? Sorry? Alat musik pertama itu cukuran ini. Oh, yang ini yang kecil. Sekarang jadi tambah besar. Ya, tambah besar. Sesuai dengan orangnya. Tambah besar. Oke, sip, thank you. Terus nextnya siapa yang mau sharing tentang awal ketertarikannya? Perut kacang juga boleh. Luigi ya. Nah, Luigi dia ada basic alat yang lain yang mungkin gue bisa cerita. Boleh. Sok, Koko. Gimana awalnya jadi tertarik sama Chinese music, bukannya sama band gitu kan biasanya? Dulu sekitar tahun 2012, saya suka sekali dengar musik-musik yang apa ya, agak penyayang hati gitu ya. Mellow, pantasan. Dan memang saya suka sekali sama karakter suara Arlo. Nah, sejak itu saya coba cari nih, di Bandung ada nggak sih yang memang jualan alat musik itu. Karena zaman dulu belum ada Tokopedia, belum ada Jakarta Shop, belum ada. Nah, setelah nyari-nyari, oh ada nih komunitasnya. Nah, saya samperin, akhirnya saya ketemu makan saat itu. Gitu, jadi sejak di tahun itu saya mulai belajar aku secara mandiri, otodidak juga. Oh, oke. Jadi memang sengaja cari ya? Ya, sengaja cari. Inisiatif sendiri. Oke, itu menarik karena sekarang kan gimana caranya supaya musik tradisional ini juga turun ke anak-anak yang lebih muda, ke generasi yang lebih muda kan? Kalau sampai misalnya ada yang mau cari sendiri, berarti kita masih bisa optimis. Yang lain juga masih ada ketertarikan gitu ya. Oh. Berikutnya siapa ini mau perform lagi? Karena di chat udah banyak request. Tolong dong satu lagi dong lagu. Mau perform dulu atau mau? Soalnya ini gilirannya masih banyak nih. Ini dia biar tuntas ya. Oke, yang golongan muda.
Oke, lanjut. Siapa yang berikutnya? Ya. Dari tadi yang paling senior sampai siapa nih? Nah ini Hai. Kalau saya sih belajar pujar karena permintaan papi. Papi dulu paling senang mendengarkan musik pujar. Jadi saya tertarik belajar. Dan kalau menonton video orang bermain pujar itu tanpa terlihat anggun. Jadi saya tertarik belajar. Anggun. Terus setelah main kucen beneran, jadi lebih anggun? Iya, kalau di panggung. Tapi terus terang memang ya, dulu saya pernah waktu kita bareng sama Andre Harmoni, waktu itu di restoran Hawaii kalau nggak salah dulu ya. oh gawat. Seneng tuh foto-foto sama kucen, nggak berani pegang, takut putus senarnya. Tapi belum pegang pun rasanya udah anggun duluan gitu. Oke. Terus berikutnya siapa? Nah ini nih, yang paling kecil. Kalau yang ini aku mau tanya. Dari tahun berapa gabung sama Harmony Music? Harmoni itu dari 2016 ya. 2016. Jadi sebelumnya belajar sendiri dulu atau gimana? Coba diceritakan bagaimana ketertarikannya. awalnya sama kayak Cici Nindi, jadi si papa suka sama suaranya program, terus pengen ada anaknya yang bisa main. Nah, saya yang pernah. Jadi les dulu dari TK sampai SMP. Dari TK, oke. Dari TK ini saya tuh udah lihat dia TK-nya gitu. Oh gitu. Jadi ini apa? Udah termasuk cucu? Kalau generasi kayaknya anak. Ini menarik sekali. Udah ada 2 berarti. Bahwa yang papahnya senang sama kucen ya, papahnya senang sama kucen, terus anaknya yang didorong-dorong, ayo belajar gitu ya. Iya. Berarti nanya lagi, papahnya nggak modalin beli kucen? Wow. Oh iya, makanya sampai SMP. Berarti ya peranan orang tua sangat penting untuk generasi berikutnya. Jadi bahwa tradisi ini supaya nggak berhenti di angkatan yang atas. Angkatan yang atas juga mesti mendorong ya untuk generasi muda untuk lebih mempelajari. Salah satunya ngemodalin dong gitu ya. Salah satunya sering manggil sebenarnya, Mas. Benar juga, ide bagus. Itu nanti mau ditanya ya setelah performance yang berikut. Ya, yang ujung. Satu lagi tuh. Oh, ini belum ya? Belum. Tadi last but not least. Belum diwawancara tadi. Iya, ini peneliti nih, peneliti. Oh, peneliti. Oke, gimana? Iya, benar. Ya, Kadit. Kalau saya sih awal suka musik Tionghoa itu karena di kampus kan ada semacam klub untuk kebudayaan Tionghoa. Nah, di kampus yang memamerkan salah satunya ada album itu. Terus saya tertarik gabung dan di klub itu saya ketemu sama Aisyah sampai main tadi sebelumnya. Nah, dari situ saya diajakin untuk ikut bergabung di Harmony. Awalnya sebelumnya saya main gitar untuk mengiring, kemudian beberapa lama saya tertarik belajar yang lain itu cumbuan. Jadi sekarang saya pegangnya di cumbuan. Oh, jadi sebelumnya pernah pegang gitar ya? Gitar dulu ya? Pernah. Oke. Terus alat musik Chinese tradisional yang pertama dipegang? Yang pertama dipegang saya pernah pegang erhu sih sebenarnya paling pertama. Cuma agak sulit. Pernah erhu? Ya, pernah sedikit bisa. Oh, oke. Tapi sekarang lebih cocok ke ini. Apa tadi namanya? Cengwan? Cungguan. Oh, sekarang lebih cocok pegang ke ini.
itu lebih cocok sih. Gak jauh beda sama gitar ya? Sama gitar. Oke. Sekarang pengen tanya nih, sekarang antara West and East gitu ya. Antara pegang gitar sama pegang cengwan, ini perbedaannya apa? Perbedaannya sih kalau dari cara bermain bisa hampir sama, ada juga yang beda. Tapi kalau dari nada-nadanya itu sama, maksudnya do re mi fa sol la si do-nya sama. Terus kalau dari jumlah senar, cengwan itu lebih sedikit senarnya dibandingkan gitar. Oke, itu tadi sharing bagaimana awal ketertarikan. Masih ada banyak list pertanyaannya. Tapi ini permintaan ini dulu ya. Perform lagi dong lagunya. Yang lain lagi dong. Oke, Kita jadi bawa satu lagu ya. Oke, tar dulu judulnya. Mau yang melo dulu atau yang cepat dulu nih? Aduh, saya mau dua-duanya kalau bisa yang banyak. Oke, terserah Andri. Ini apa dulu judulnya? Atau sisa? Oh, iya. Kita mainin lagu yang sangat sering dibawakan, jadi familiar ya. Yelang Taipei Water Scene. Oh, Yelang Taipei Water Scene. Oke. Ya. Inilah Harmony Music. Kita nikmati dulu. Oke.
Ya, itu satu lagu. Kita lanjut lagi diskusinya, nanti kita sambung lagi. Satu lagu. Oke, tadi Yeliang Taipio Watesin. Itu sih kayaknya lagunya terkenal banget ya. Kalau misalnya Ya. pas lagi di Kayaknya kalau misalnya lagi pas dipanggil sekarang- gitu sering diminta lagu itu. oh sering banget karena sampai Ibu Sinta sendiri ya, Iya. istrinya Pak Gus Dur itu Heeh. sangat senang lagu ini sebenarnya. Oh iya sih pernah bilang. Ya, dulu pernah ketemu itu. Iya benar pernah bilang katanya suka banget. Nah, pengen tahu nih kalau misalnya ada yang manggil gitu. Biasanya di ininya apa satu performance berapa jam atau berapa lagu itu? Sebenarnya mah tergantung yang gini sih, tapi kalau wedding sih biasa kita dari awal sampai akhir kurang lebih ya dua jam kali ya. Kurang lebih 2 jam. Kalau misalnya performance untuk acara-acara wedding kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya acara budaya kan biasanya suka padat kan. Iya. Jadi paling juga berapa lagu lah kurang lebih gitu kalau bisa acara-acara budaya. Oh kalau acara budaya kan ada talk show-nya gitu, terus diseling musik Ya. mungkin gitu ya. Oh jadi kalau acara wedding mungkin lebih long, lebih padat gitu ya. Iya lebih padat. Jadi kita sebagai penggiring kalau zaman dulu orang menikmati hidangan. Oh, ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan. Ini japri ke saya. Ya. Pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa ya, langsung ditanyain aja. Katanya, Cici kalau mau panggil itu kira-kira berapa per datangnya Kita mungkin itu per ya? detik sebenarnya. Per detik. Serius, Andri? Enggak lah, kalau itu mah nanti bisa di japri aja. Oh, menyesuaikan. Oke, mungkin Nggak, nanti. maksudnya kita nggak terlalu gimana ya. Dalam artian kalau misalnya untuk wedding, kan sebenarnya orang tuh punya standar. Di wedding kan ada standarnya. Iya. Kita juga nggak bisa maksudnya tidak mengikuti standar seperti itu gitu. Oh. Jadi enggak bukan mengarah daging gitu ya gimana? Soalnya ini pertanyaan Japri yang agak ya udah nanti ditanyain. Japri aja. Oke. Jadi kalau itu nanti keywordnya budaya Tionghoa gitu. Boleh lah lewat budaya Tionghoa, boleh langsung ke Harmony Music juga bisa di Google langsung Bisa. Ada di situ ya. Oke. Nah, pertanyaan berikut ini. Dia nanya, kalau mau belajar Koko di mana? Orang Bandung yang ini. Mau belajar kalau kita sih base-nya di Bandung, jadi sebenarnya kalau mau belajar ya ke sini gitu, ke Bandung. Andri buka kursus kayak gitu? Sebenarnya sih enggak, karena kita tuh sebagai satu grup itu kita welcome orang yang mau belajar, tapi dengan catatannya artinya punya kecintaan dulu lah sama musik ya. Terus kalau yang ini kan nggak bisa cuma sebentar, terus artinya di tengah jalan berhenti gitu. Jadi perlu waktu yang cukup lama lah gitu. Iya benar-benar juga.
harus punya keteguhan ya, kayak yang tadi belajar dari TK. Wow, gitu kan. Karena kalau setengah jalan pasti nggak akan jadi seperti itu, gitu kan. Dulu juga ada yang performers di kita, pemain futsal juga. Dia itu ketemu kita waktu di Jakarta. Jadi karena dia senang, ada mungkin chemistry-nya masuk, dia setiap minggu itu bolak-balik Jakarta Bandung cuma buat ikutan gitu. Oh, untuk latihan jadi bareng gitu? Untuk latihan bareng diantarin bapaknya. Oh, nah jadi itu pun didorong bapaknya sebenarnya. Oh, jadi memang peranan orang tua itu penting banget untuk ini. Iya, oke. Soalnya di sebelah juga ada yang anaknya belajar wusu. Oh, itu papa mamanya yang lebih ngotot daripada anaknya. Makanya anaknya jadi gitu ya. Oke. Mau tanya lagi ini. Kalau misalnya mau gabung ada syarat-syarat? Kalau syarat-syarat mungkin ini udah bisa kali ya. Dari syarat-syarat sajiannya apa? Satu ketua dua gitu. Ini mananya aja kalau misalnya ada yang belajar dan cinta musik. Oh, satu harus cinta musik, terus pasti mesti latihan bareng dulu kali ya. Ya, konsistensi lah. Oke. Terus bentar ya, saya belum lihat chatnya. Ada yang nanya. Ini pertanyaannya rada-rada bodor sih. Kalau yang kematian, ada yang pernah ngundang? Untuk ada pernah nggak? Soalnya saya belum pernah lihat terus terang. Biasanya lihatnya di wedding. Oh, pernah sekali-kalinya. Rumah duka pernah? Oh, oke. Pernah. Jadi dia itu, saya lupa apakah engkongnya atau papahnya. Katanya sih waktu hidupnya dia sangat menyukai Chinese music. Oh. Jadi kita dipanggil buat perform di rumah duka itu, tapi berapa lama? Cuma 2-3 lagu. Oh, 2-3 lagu gitu ya. Oke. Ini ada yang nanya minta nomor kontaknya boleh sama alamatnya yang di Bandung. Mungkin boleh. Seperti boleh. Tadi ya bisa. Mungkin bisa tanya ke HP ya? Langsung ke HP, boleh ditulisin deh HP-nya. Boleh. 08 16 0816 611 182 0816 ya, 611 182. IG-nya? Ya, 10 nomor. IG-nya @harmoni_cmg. @harmoni_cmg. CMG, oke, bisa stay tune. Ya, harmoninya. Ya. Oke, jadi di IG juga ada performanya ya? Ada. Oh, itu yang di IG setiap latihan dimasukin ke IG atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya. Terus terang ini Zoom juga pengalaman pertama buat saya, gaptek. Pengalaman pertama ya biar belajar. Karena kalau dari Zoom kan bisa dari mana-mana. Oke, selalu ada pertama kali ya.
Iya. Oh, oke. Ini ada yang mau di-sharing lagi nggak? Aku sebenarnya pengen tahu kalau belajar musik seperti ini, belajarnya pakai not angka apa not balok gitu? Kita sih biasanya pakai not angka. Oh, lebih mudah diharmoniskan mungkin ya. Oh, oke. Nah ini, Andre ada yang mau di-sharing lagi nggak? Kalau soalnya ada yang minta performance lagi nih. Kalau apa nih kira-kira dari Anda ada mungkin? Pengen tahu kiatnya. Pertanyaan sih gitu ya. Pengen tahu kiatnya buat ke anak muda gitu, untuk menarik anak muda gitu gimana? Sebenarnya tergantung dari mereka punya passion itu seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka melihat bahwa yang ini tuh bisa setidaknya menghidupi gitu ya. Tapi pada suatu saat kayak pandemi gini nggak bisa support ininya, terus nggak putus semangat gitu di situ. Jadi istrinya passionnya mesti tetap harus ada. Oh iya, kalau ada passion tidak akan terhalang dengan pandemi ya, latihan jalan terus gitu. Walaupun masing-masing di rumah. Ya itu kurang lebih begitu. Oh, oke. Ini ada pertanyaan, kalau sudah umur baru mau belajar sulit nggak? Ya sebenarnya sih kembali lagi ke passionnya ya. Kalau misalnya memang seneng ya apapun tidak melihat umur sebenarnya. Betul juga, tidak ada kata terlambat. Ya tidak ada kata terlambat. Cuman salah satu kiatnya itu untuk bermusik itu harus ada lawan tanding sebenarnya. Oh, lawan tanding maksudnya gimana? Jadi kalau lawan tanding partner lah. Partner, iya. Partner. Jadi makin saling mengasah gitu. Ada partner lebih semangat ya. Betul. Makanya perlu nih latihan bareng-bareng, bikin grup. Ya. Ada grup fans clubnya nggak? Kalau ada saya mau daftar. Di Facebook ada page-nya, kalau di IG juga ada IG-nya. Oh, oke. Kalau berita-berita sekarang lebih banyak di-share di Facebook. Ada YouTube, Harmoni Music punya YouTube untuk sharing performance-nya? Ada. Kalau dulu saya pakai nama Andri Harmoni yang awal-awal. Kemudian kalau sekarang mungkin ada pakai nama Harmoni CMG. Oh, untuk di YouTube juga cari aja Harmoni CMG ya? Ya, Harmoni Chinese Music Group juga bisa di-search nanti di luar. Harmoni Chinese Music Group. Like sama subscribe, jangan lupa kata Rocky. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, sip. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk bisa main sampai seperti ini, perform seperti ini, biasanya butuh waktu berapa lama? Siapa nih yang paling sebentar selain yang dari TK? Oh ya. Yang paling sebentar siapa ya?
Ya bolehlah siapa aja yang jawab. Semuanya juga kayaknya punya pengalaman tersendiri. Kayaknya kalau udah passion nggak ada namanya lama dan sebentar ya. Kalau passion mah dijalanin Ya. aja. Mau kapan mulai, Ya, betul. hari ini pun jadi gitu ya. Gitu. Ini Kalau menurut saya sih lama itu tergantung basicnya juga. Kalau misalnya kita punya pengalaman bermusik sebelumnya, misalnya sudah pernah main gitar atau main bass gitar, mungkin kalau main alat musik tradisional Chinese yang sejenis seperti coban atau taruhan itu mungkin lebih cepat adaptasinya. Jadi mungkin kalau saya perkirakan 3-6 bulan sudah bisa lagu-lagu yang cukup sederhana gitu. Tapi kalau misalnya dari kita bisa sama sekali, ya mungkin perlu waktu lebih lama dan tergantung apakah kita tiap hari sering latihan atau enggak. Oh, sering latihan atau enggak? Ya, betul juga sih. Sebab saya pernah pegang suling, pengen belajar Chinese music yang suling tuh apa namanya? Tizi. Pengen belajar yang itu, tapi karena jarang latihan, ya paling yang lagu waltz doang bisanya, udah nggak bisa yang lain. Gitu. Oke, jadi nomor 1 latihan. Kalau ada passion pasti nggak ada beratnya gitu ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, apa suka dukanya selama bermain musik dan mengembangkan Chinese music ini? Kayaknya mah fun-fun aja ya, kita bisa jalan-jalan sampai kemana-kemana gitu gara-gara Chinese music. Oh. Paling jauh kemana? Ke Pineng. Sorry. Ke Johor. Ke Johor. Satu grup? Satu grup. Oh, oke. Jadi waktu itu tuh kita ceritanya kita mainin lagu keroncong. Kita pakai Chinese music, main lagu keroncong. Oh, lagu keroncong. Kebetulan saya di festival. Oh, oke. Ya. Suaranya rada putus nih. Ya, nilai kan. Oh, oke. Pernah gabung sama musik Betawi nggak? Soalnya musik Betawi kan sebenarnya kayaknya ada ngeklopnya gitu ya? Ya, bisa sebenarnya kan kayak gambang gitu ya. Gambang, tehian, sama koahian kan sama kayak altu. Jadi kalau misalnya di combine sih bisa. Mungkin nanti swing kedua bisa diundang jadi bareng gitu. Kita juga lagi nungguin supaya budaya Tionghoa bisa gathering lagi ya. Bisa ya, gatheringnya offline, jangan di Zoom. Nah, kayak waktu dulu tuh. Kita sih mengharapkan Imlek ini udah mulai. Soalnya ya Imlek ini mungkin udah mulai menggeliat lagi. Gimana kemarin? Ini waktu pandemi berasa banget dong. Jarang yang manggil gitu? Iya, nganggur lah. Otomatis masih ada main, cuman masih. Kalau dibandingin sama yang biasa sih disebutnya nganggur. Oke. Nah, terus gimana nih? Ada satu performance lagi ya? Ya. Oke, kita mainkan satu lagu Kunyasu Pak Ibu. Oke, kita saksikan dulu Harmony Music.
Satu lagu, kemudian setelah itu Pak tambah satu CPT. Oke, kita coba satu memainkan ya waktu zaman Rocky masih muda. Kita coba CPT ini. Masuk. Siap.
banget. Dari tadi tepuk tangan tapi lupa unmute. Jadi nggak kedengaran, sekarang aja. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Koko, itu alat-alatnya kira-kira harganya berapa? Alat-alat ya. Ketahuan modal nih, ketahuan modal. Nah, kalau misalnya alat dibandingin sama alat barat mah masih lebih mahal alat barat ya. Oh, masih lebih mahal Kayak alat ini Chinese violin. Bisa sekarang mungkin kalau yang bagus dekat 3 juta. 1.500 renminbi. Belinya harus langsung kurang lebih yang ini. Kalau misalnya juga bisa didapatkan di Indonesia sebenarnya. Gampang. Di Indonesia ada yang bikin? Kalau alat yang lain, kenapa? Di Indonesia ada yang memproduksi nggak kayak gini? Begini, kalau misalnya di Indonesia mah kan sistemnya kayak musik Jawa Barat gitu ya. Tapi dipakainya di Jawa Barat aja. Tapi kalau di China, Fujian itu dipakai dari ujung barat sampai ujung timur pakai Fujian. Yang suling juga dari utara sampai ujung selatan. Jadi secara keekonomian. Jadi kalau misalnya di Indonesia kayaknya nggak akan ekonomis yang bikin ini. Oh ya, di sana udah ada yang bikin, tinggal bawa ke sini mungkin lebih gampang ya. Iya, iya. Boleh tahu kalau yang kayak yang Kim itu kira-kira berapa tuh? Ini sekarang kayaknya sekitar 8-9 jutaan. 9 jutaan. Kalau yang kayak gitar? Yang ini ya sekitar 5-6 juta. Oh, sekitar 5-6 juta. Kalau yang itu? Yang Kuchen? Yang mana? Yang ini punya siapa? Sorry, namanya Cincing ya? Ini Raisa, ini Cindy. Oh, itu yang di belakang tuh kayaknya lebih gede. Ini. Iya tuh. Ini sedikit. Kalau di sana mungkin sekitar berapa ya? 2.000-an gitu. Oh. Oke. Nah, tapi ongkos bawahnya kan susah. Iya, benar-benar. Ongkosnya mesti dihitung ya, ongkos kirim. Itu waktu dikirim udah langsung segede gitu? Atau kalau yang kayak yang Kim mungkin diassemble di sini atau gimana? Enggak. Semuanya udah Oh, jadi waktu datang udah langsung segitu ya? Nah, ini lebih dekat nih. Ya, oh iya, ini close up-nya ya. Tadi jarak jauh kita lihat full team. Ini lebih dekatnya orang-orangnya. Oke. Ini ada yang minta lihat kolaborasinya, boleh diputerin nanti. Gimana? Ada yang minta lihat kolaborasinya. Gimana? Oh, ada di YouTube? Di YouTube ada ya. Oke, Nah, nanti ada di minta kok Ardian untuk puterin. Ini kita wawancara dulu nih, Pernah diundang ke Kelenteng enggak, Cina?
Ke Kelenteng sering, Sering ya? sering. Oh, perform di Kelenteng. Biasanya pas acara apa tuh? Sejit Kongco biasanya mah. Oh, Sejit Kongco bisa. Sejit Kongco atau Matso gitu. Nah, kalau Sejit Kongco lagunya apa? Kan yang ininya buat hiburan orang-orang apa yang datang sebenarnya. Oh, Sama untuk, aja. untuk yang hadir. Nah, Oh, oke. ini siapa ya? Luigi ya? Ini, Nah, itu. Oh ya udah muncul lagi. Ya, ini udah oke nih, udah oke. Kenapa? Yang ini boleh di-pin ke Andri. Nah, ini udah full team lagi nih, kelihatan. Ya, nah ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum ini ada lagu lain lagi nggak nih, Andri? Mau lagu apa? Sebelum pertanyaan terakhir. Oh iya, jadi lagu Indonesia yang dimandarinkan. Lagu apa tuh Indonesia yang dimandarinkan? Mau tanya ini. Kalau misalnya ada request lagu, itu Andri harus aransemen sendiri atau Sebenarnya mah kalau kita kan banyaknya orang kita tuh sudah banyak kumpul berlatih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita main banyaknya sih lebih kehendak ininya, cuman nanti pembagiannya kita ngatur pas latihan aja gitu. Oh, pas latihan. Jadi nggak harus satu lagu harus aransemen sendiri gitu, ininya enggak ya? Enggak, kayaknya belum sanggup kita. Enggak, pengen tahu itu tuh latihannya gimana, apakah masing-masing mempelajari masing-masing punya pakai not angka misalnya. Ya, terus nanti pas latihan digabung gitu. Punya ininya, kalau lagu kan biasanya ada melodisnya ya. Nah, nanti melodisnya terus ada pengiringnya, nanti kita cobain bersama. Kalau satu lagu kan kalau misalnya belum pernah dengar, apalagi kita dengerin dulu gitu. Nah, sesudah itu baru kita latihan gabungan masing-masing, kita enaknya digimanain. Jadi kita sama-sama aja gitu, nggak ada satu orang sebagai penulis. Oh, jadi waktu latihan masing-masing bisa kasih input gitu ya, ide ini digabungnya gini gitu. Ya. Biasanya alat-alat yang pegang melodi yang mana? Alat melodis kayak kitchen, kayak alpu, terus ada string itu biasa melodis. Oh, itu melodis. Oke. Nah, ini pengen tahu nih. Ini kan harmoni kan bergabung berdasarkan passion ya berarti ini. Sebenarnya masing-masing punya harapan apa sih dari grup musik seperti ini, punya visi ke depannya gimana? Gitu. Boleh di-sharing dong? Ya itu mungkin dari masing-masing ya. Kalau dari saya pribadi sih, saya pengen bikin satu grup yang bisa menampilkan ciri budaya kita, terus bisa diterima juga di kalangan lain ya, dalam artian kita nggak usah terlalu ngejelimet mengenai teori. Kalau saya sih mungkin dari Luigi. Sorry, putus-putus. Putus ya, putus. Jadi rada nggak kedengeran yang terakhir. Yang mana nih? Pas harapan nggak kedengeran. Oh, pas harapan ya. Jadi artinya kalau dari saya sendiri, yang penting kita sama-sama merasakan kesenangan dari musik ini. Jadi nggak usah terlalu banyak kita memikirkan teoritis yang lainnya seperti itu. Oh, oke. Jadi nggak usah terlalu ke ori gitu ya.
nggak usah terlalu jelimet gitu. Dan kolaborasi itu tetap terbuka ke semua jenis musik ya. Terbuka ya. House music Ya, pernah mungkin dari nggak? Wiki bisa ya. House music. House music, oh pernah sekali loh. Oh, Pernah menarik. pernah bareng DJ. DJ Pernah bareng pakai Chinese music kayak gini? Pernah bareng Di DJ. YouTube ada? Cuma dia jadinya nggak baru. Jadi tetap karakter mah tetap ada ya. Ya kayak makan lotek sama atau gado-gado sama steak gitu. Oke, paham. Oke, ini sudah mendekati Ini, waktunya. ini. Ada mau sharing? Oh ya, Sugi sharing. Visi, misi, harapan. Oke, kalau misi harapan ya, kalau visi ya saya pikir sih sebenarnya musik ini tetap bertahan ya. Di masa depan, padahal ini kan termasuk musik yang tadi dibilang kuno gitu, tapi sebenarnya musik ini ada beauty-nya. This music very beauty gitu. Jadi pengen supaya musik ini terus bertahan gitu, dan bisa dinikmati di generasi yang selanjutnya. Oke, yang lain? Visi harapan sampai saya sih berharapnya grup ini bisa lebih berkembang. Terus bisa juga sebenarnya mungkin anak muda sebenarnya ini Chinese music udah ada keanehan ya, maksudnya dari alat musik pun kan kalau generasi muda pasti melihat sebagai salah satu alat musik yang punya ciri khas lah. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran buat mereka bisa gabung kita welcome dan bisa bertahan sampai Minimal dia anaknya udah 3. Jadi yang mau bergabung, welcome. Aku kedengerannya gitu. Yang lain ada yang mau sharing? Suaranya kenceng dikit ya. Mungkin Jauh ke mic, nambahin. Ada yang mau nambahin? Kalau saya sih paling harapannya terutama untuk yang masih remaja gitu atau yang masih SMP, SMA, jangan menganggap alat musik tradisional ini kuno gitu, karena dimainkan itu bisa macam-macam. Kalau misalnya suka lagu Korea ya setelah belajar lagu yang biasanya kita bisa main lagu Korea atau lagu Barat yang kita suka. Jadi kalau mau belajar bisa dimulai dari sekarang. Oh, jadi kalau mau belajar bisa mulai dari lagu yang sederhana, lagu yang disukai, lagu Korea, lagu Barat pun bisa gitu ya? Lalu supaya kita pasti lebih semangat. Ya, agak keputus itu yang tadi belakangnya. Ya, oke. Oke. Dari yang muda-muda ini. Ya, yang muda, yang cantik-cantik, coba. Semoga Chinese Music Group sukses selalu dan banyak panggilannya. Mantap. Satu lagi. Bisa. Semoga lebih banyak orang yang tahu dan kenal sama jadi akan
Banyak yang manggil. Biar Ya, salah satu passionnya kita sih memang di atas panggung sih sebenarnya ya. Jadi kita tuh senang apa? Senang berekspresi lah dengan musik ini. ya, jadi harapan kita juga supaya Harmony Music lebih sering perform ya. Amin. Oke, sekarang udah waktunya 8.30, saya udah di teng-tong nih. Nah, oke, teman-teman budaya Tionghoa, Harmony Music ini adalah sesi pertama dari seri musik tradisional. Untuk yang berikutnya mungkin bisa di-sharing, panitia. Untuk terakhir, mengucapkan terima kasih banyak kepada Andri Harmony dan grupnya. Thank you ya, udah sharing-sharing budaya Tionghoa. Makasih ya, Pak Andri, sama teman-teman semua. Sama-sama, terima kasih. Thank you. Nanti kita ketemu lagi kalau gathering budaya Tionghoa yang offline. Oke. Lagi ke Koardian.